Fankes, balik lagi di Fantasi Podcast 4.0 105,3 FM RSA Radio. Kenalin nih, aku Naura dari Forum Anak Kanjuk Jembatan Aspirasi tahun 2024. Sobat Fankes bisa panggil aku Naura ya. Nah, di sini aku bakal nemenin kamu nih selama 1 jam ke depan dengan membawakan topik yang seru dan menarik tentunya. Nah, hari ini aku juga nggak sendirian nih. Aku ditemani dengan guestar yang keren-keren banget loh. Dan pastinya mempunyai pemahaman betul terkait bullying. Nah, guestar kita yang pertama yaitu ada Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo Naura dan sahabat Fankes semuanya. Nah, Mbak Ayu, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah nih Naura, walaupun mungkin suaraku terdengar agak sedikit aneh gitu ya, tapi alhamdulillah kabarku hari ini cukup baik. Kalau Naura gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku juga cukup baik nih hari ini dan sangat excited nih untuk bertemu Mbak Ayu. Oke, BTW Sobat Fankes, Mbak Ayu ini adalah seorang psikolog klinis di Pusat Pembelajaran Keluarga atau bisa kita sebut juga dengan Puspaga. Nah, tugas Puspaga sendiri yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan tentang keluarga mengenai bagaimana pengasuhan anak, nilai kesetaraan gender untuk ayah maupun ibu tanpa adanya kekerasan. Nah, Sobat Fankes, selain Mbak Ayu nih, ada guestar lainnya loh. Nah, selain Mbak Ayu ada Sinta, pengurus Forum Anak Kanjuk Jembatan Aspirasi tahun 2024. Halo Sinta. Halo Mbak Naura, halo Mbak Ayu, halo Sobat Fankes. Nah, Sinta, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar aku hari ini tuh seneng banget, gak tahu kenapa dari tadi pagi tuh mood aku bagus banget walaupun agak nyesek dikit ya, karena kan hari ini kelas aku kan harusnya nerima hadiah, aku harusnya hadir di sana, tapi malah aku harus hadir di sini. Tapi nggak apa-apa, aku seneng banget karena aku bisa berbagi pendapatku kepada Sobat Fankes. Jadi nggak bisa ikut foto-foto juga nih ya pastinya. Iya, bener banget. Nah, Sinta, akhir-akhir ini ada kesibukan apa aja sih? Atau mungkin mau udah libur? Kesibukanku nih sebelum Fankes ini sih kayaknya nyiapin kelas meet sama Idul Adha, tapi sekarang sih udah free banget dan besok udah nerima rapat, setelah itu liburan. Wah, kayaknya nih excited banget ya, soalnya bentar lagi liburan nih. Kalau Mbak Naura sendiri nih, kapan nih liburannya? Aku kalau liburan kemungkinan lusa ya, tapi besok tuh udah pengambilan raport dan itu diambil oleh orang tua, jadi aku nggak masuk. Berarti kita sama. Oh iya, aku juga excited banget nih, bentar lagi soalnya libur. Nah, kalau dari Mbak Ayu nih, akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih Mbak Ayu? Oke, mungkin akhir-akhir ini seperti yang disampaikan Naura tadi ya, kalau di hari-hari kerja ya pastinya aku menerima klien gitu ya di Pusat Pembelajaran Keluarga, baik itu klien anak gitu, klien mungkin remaja kayak teman-teman di sini gitu, ataupun juga klien-klien dewasa. Nah, selain di hari kerja biasanya pulang kerja gitu Naura waktu sore gitu ya, sekitar jam 5 sampai jam 8 malam biasanya aku menerima klien di rumah gitu. Selain mungkin pulang kerja, biasanya weekend juga seperti itu gitu. Jadi itu Mbak Ayu buka di rumah juga konsultasi di Puspaga ya Mbak Ayu? Iya, betul banget Naura. Jadi cukup padat gitu ya. Biar sangat sibuk ya, biar sangat hektik ini ya. Seperti Nah, itu. oke Sobat Fankes, itu dia guestar kita kali ini yang akan menemani kita membahas topik kita kali ini yaitu mengatasi bullying di era digital. Nah, Sobat Fankes, untuk para mirsa nih yang lagi dengerin, boleh banget bergabung di chat WA 0811 30 50 153. Oke, di sini Mbak Ayu dan juga Sinta akan membahas nih topik kita dengan Sinta yang akan memberikan unek-unek dan juga pendapatnya, di mana Sinta sendiri tuh masih ada di usia anak, sedangkan Mbak Ayu akan memberikan sudut pandang dari orang dewasa yang spesialnya Mbak Ayu ini sangat ahli dan profesional di bidang psikologi. Nah, ngomongin soal psikologi nih, kadang setiap permasalahan yang kita lalui dalam fase hidup tuh ternyata ngaruh banget ya Sobat Fankes ke kondisi mental dan juga semangat kita. Nah, biar kondisi mental kita tetap stabil dan makin menyala tentunya. Spesial untuk kamu lagu Hai Kamu dari Afif Kila. Hei kamu, terima kasih telah menjadi kuat.
menjadi hebat. Walau hidup terkadang berat, dunia pun kadang tak bersahabat. Kamu pasti kuat, kamu pasti hebat. Kamu kan lewati segalanya karena kamu kuat. Hey, kamu tak harus selalu tampak tangguh. Hey, kamu menangislah, tak perlu kau malu. Jika hati terasa penat, duduk sejenak dan istirahat. Wajar kadang lelah, wajar kadang lemah. Kamu kan lewati segalanya karena kamu kuat. Esok tak pasti, kemarin telah terjadi. Tak ada yang perlu ditakuti. Jalani semua yang ada di depan mata. Hey, kamu, terima kasih telah menjadi kuat. Hey, kamu, terima kasih telah menjadi hebat. Walau hidup terkadang berat, dunia pun kadang tak bersahabat. Kamu pasti kuat, kamu pasti hebat. Kamu kan lewati segalanya karena kamu kuat. Jika hati terasa penat, duduk sejenak dan istirahat. Wajar kadang lelah, wajar kadang lemah. Kamu kan lewati segalanya karena kamu kuat. 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 Oke, itu dia Sobat Fungues, lagu Hey Kamu dari Afif Kila. Nah, Sobat Fungues tahu nggak sih kalau lagu Hey Kamu dari Afif Kila ini punya makna yang keren banget loh ternyata. Lagu ini memberikan pesan untuk tetap tegar dan juga optimis melanjutkan perjalanan hidup. Walaupun hidup itu berat dan juga pastinya akan penuh rintangan nih. Nah, ngomongin soal rintangan, pastinya kan banyak banget dan beda-beda ya Sobat Fungues. Salah satunya permasalahan yang kita dengar, lihat, maupun kita alami. Nah, saat ini lagi maraknya nih permasalahan di kalangan anak-anak maupun di remaja, yaitu permasalahan tentang bullying. Nah, di sini aku, Mbak Ayu dan Cinta akan mengulik nih permasalahan-permasalahan tentang bullying dan juga membahas sebenarnya bullying itu apa sih dan gimana sudut pandang dari kalangan remaja sendiri. Oke, kalau gitu langsung aja Sobat. Gimana nih Cinta, pandangan kamu terkait dengan bullying? Kalau dari aku sendiri, bullying ini pastinya suatu tindakan yang nggak baik ya, karena berisi tentang ujaran-ujaran kebencian dan juga kalimat-kalimat kebencian yang biasanya bisa lewat secara langsung di dunia nyata maupun dunia maya, dan juga bisa lewat tindakan-tindakan yang kasar dan berakibat fatal bagi korbannya. Jadi akibatnya itu fatal banget ya Cinta? Iya betul banget. Kalau yang dari kamu lihat nih, kira-kira
dampak dari perilaku bullying sendiri tuh apa sih? Kalau dari aku yang selama ini aku lihat dari sekitarku ya, teman-teman yang mungkin mengalami bullying itu biasanya mereka bisa aja terganggu kesehatan mentalnya seperti depresi, kecemasan berlebihan, dan juga stres. Dan juga ada yang kayak tindakan kasar gitu kan, Kak, perilaku secara fisik tuh bisa banget untuk berujung maut gitu, Kak. Ada beberapa yang sampai masuk ke rumah sakit. Jadi dampaknya itu sangat berbahaya banget ya Sinta. Ya, betul banget. Nah kalau dari Mbak Ayu sendiri nih, secara psikologi bullying itu sebenarnya apa sih Mbak Ayu? Oke, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi gitu ya, Naura, Sinta, dan juga sahabat Fancast semuanya gitu, sebenarnya bullying itu adalah sebuah perilaku gitu, penindasan atau kekerasan yang dilakukan sengaja, baik itu oleh satu orang atau biasanya berkelompok ya kita lihat, dan mereka itu merasa mereka lebih dibandingkan anak yang dibully ini, seperti itu. Naura, Sinta, dan sahabat Fancast semuanya. Jadi lebih merasa dia tuh lebih Ya, atau lebih tinggi kuat gitu ya. atau makanya biasanya dilakukan oleh mungkin Naura tahu sendiri ya, melihat oh senior ke junior kayak gitu. Ya, Oh ya Mbak Ayu tadi kan udah disebutin nih dampak-dampak dari perilaku bullying sama Sinta. betul. Kira-kira sepengalaman Mbak Ayu sebagai konsultan dan juga psikologi nih dampak apa sih yang paling berbahaya dan ada nggak dampak-dampak lain yang mungkin belum disebutkan oleh Sinta? Oke, kalau tadi ya yang disampaikan oleh Sinta itu udah bener banget gitu ya. Tapi yang disampaikan oleh Sinta tadi mungkin itu dampak yang jauh ya, dampak yang jangka panjang gitu, Naura. Nah, bener juga yang dikatakan Sinta, bisa jadi efeknya itu jangka panjangnya mungkin ada karena dia merasa oh permasalahan ini tidak segera selesai gitu ya. Bisa jadi dia ada mencoba untuk bunuh diri gitu, sampai mungkin tadi kalau misalkan ada bullying secara fisik ya dia bisa sampai meninggal seperti itu, Naura. Tapi kita juga tidak bisa menunggu sampai hal itu terjadi. Kalau kita melihat kok kayaknya kok teman kita jadi jarang masuk sekolah ya gitu, jadi sering bolos, atau mungkin yang biasanya dia ini ceria banget terus akhirnya kok akhir-akhir ini dia jadi sering murung seperti itu. Ataupun juga Naura, Sinta, dan sahabat Fancast melihat oh temennya ini biasanya berprestasi, kok akhir-akhir ini nilainya jadi turun, atau dia dari peringkat 1 ke peringkat pertengahan atau akhir. Nah mungkin teman-teman ini udah mulai harus aware gitu, oh ada apa nih sama teman-teman Naura, Sinta, dan juga sahabat yang lain gitu. Mungkin seperti itu sih, Naura. Jadi kita yang disampaikan Sinta tadi benar juga, untuk dampak jangka panjangnya adalah stres, depresi gitu ya, sampai mungkin ada keinginan bunuh diri gitu. Cuman kalau jangka pendeknya itu ya itu tadi ya, jadi bolos sekolah, jadi malas bergaul sama teman, nilainya turun, seperti itu sih. Oke, itu tadi Sobat Fancast, pendapat dari Questa kita. Jadi kan kita bisa tahu kalau dampaknya tuh sangat berbahaya dan banyak banget. Ada jangka panjang juga jangka pendek. Nah, tapi yang bikin aku bingung tuh sebenarnya apa sih penyebab seseorang bisa menjadi pelaku bullying? Dari Sinta dulu mungkin. Gimana ya Sinta? Kalau dari pandangan aku ya, itu sebenarnya yang pertama tuh karena latar belakang keluarga. Ada beberapa anak atau teman-temanku yang kadang keluarganya itu mendidiknya dengan kata-kata atau omongan yang gak enak, juga perilaku yang kurang baik gitu. Akhirnya kayak dia menormalisasikan hal itu ke teman-temannya di luar lingkungan keluarga. Dan juga bisa karena pergaulan ataupun lingkup pertemanannya ya. Apalagi kan buat anak muda seperti kita ini kan gampang banget terbawa arus. Nah kadang nggak memfilter hal baik sama hal buruk itu. Nah akhirnya kita jadi terpengaruh oleh hal-hal buruk itu. Oke Sinta, kalau dari Mbak Ayu sendiri nih, apa sih yang memotivasi seseorang untuk menjadi pelaku bullying, dan kenapa ya pelaku bullying itu kadang merasa kalau dia tuh punya kekuasaan yang lebih, dan kadang merasa kalau bullying itu keren Mbak Ayu? Ya benar banget sih. Jadi secara umum ya, Naura, Sinta, dan sahabat Fancast semuanya, seseorang yang melakukan bullying gitu ya, kalau aku lihat di lapangan gitu, yang pertama biasanya permasalahan mereka adalah mereka punya trauma dibully. Jadi mereka dulu sebagai korban, terus sekarang mereka melakukan itu karena mereka merasa bahwa oh orang lain ini harus merasakan apa yang mereka rasakan, seperti itu. Terus yang kedua, yaitu berkaitan dengan seperti yang disampaikan Sinta tadi gitu, lingkungan ya. Kan anak-anak, biasanya anak dan remaja gitu ya, mereka akan cenderung
mengikuti apa yang ada di lingkungan, apa yang mereka lihat gitu ya. Jadi mereka observasinya tuh seperti itu. Nah, kalau lingkungan saja seperti itu gitu ya, orang tuanya, mungkin kakaknya gitu ya, kalau manggil dia dengan kata-kata yang tidak enak gitu ya, itu kan berarti dia merasa bahwa oh ini hal yang biasa nih gitu ya Naura ya, hal yang biasa, sehingga ketika dia melakukan itu ke orang lain nih seperti itu. Jadi banyak hal yang akhirnya dia pendam sendiri ya Naura ya, Sinta gitu, karena dia mungkin ada dari orang tuanya menuntut dia atau apa gitu ya. Jadi dia punya tekanan sendiri, sehingga ketika ada di sekolah dia ingin menunjukkan bahwa oh aku nih aku bisa lebih loh dibandingkan orang lain. Dan cara menunjukkannya dengan itu tadi gitu, karena dia sebenarnya punya luka di dalam dirinya. Kalau di rumah kan nggak mungkin ya dia jadi sosok yang kuat ya Nora, bener nggak kira-kira? Tapi kalau misalkan dia ini menjadi seorang senior gitu kan, ke juniornya kan mungkin akan lebih mudah kayak gitu sih Nora. Oke, nah tadi kan kita udah tahu dampak-dampaknya dan juga alasan kenapa seseorang bisa menjadi pelaku bullying. Kira-kira langkah apa aja nih Mbak Ayu untuk mengatasi pelaku bullying, dan juga langkah apa untuk mengatasi korban yang mengalami dampak dari bullying sendiri? Oke, mungkin kalau misalkan kita obrolin tentang bullying gitu ya Naura, yang paling penting adalah kita jangan diam aja gitu. Karena sejauh klien yang datang ke aku gitu ya, kebanyakan dia dibully karena apa? Karena dia membiarkan perilaku bullying itu mengenai dia gitu. Jadi dia diem aja, karena seperti yang tadi aku sampaikan, dia ada di posisi yang nggak kuat gitu ya Naura. Nah, sehingga caranya yaitu jangan diem, kita mencoba untuk, kalau di psikologi itu disebut asertif gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman di sini tahu gitu ya, yaitu simpelnya kita menyampaikan aja apa yang kita rasakan. Seperti oh kalau kamu bully aku jadi sedih, aku jadi kesel, aku jadi apa gitu. Ataupun juga kalau kita akhirnya itu tidak berani gitu ya untuk melakukan itu, setidaknya kita jangan memendam sendiri, tapi kita coba untuk bercerita ke teman ataupun ke orang tua, ke kakak atau siapapun itu yang mungkin punya pengalaman yang lebih baik gitu ya Naura, seperti itu. Dan juga pastinya gitu, karena tadi seperti yang disampaikan Sinta, masa-masa remaja itu biasanya lebih banyak dia itu main sama teman sepermainannya, seumurannya ya gitu. Ya, sehingga perlu juga teman-teman tuh mencari teman-teman yang memiliki perilaku positif gitu, sehingga tidak mudah untuk menangkap bahwa oh perilaku seperti ini tuh aku juga harus lakukan gitu. Nah, kalau lingkungannya buruk kan nanti pasti dia juga akan keikut gitu ya Naura. Mungkin seperti itu sih Naura. Oke, itu dia Sobat Fankes, pendapat dari dua gestar kita yang keren banget loh. Nah, kita bisa tarik kesimpulan kalau bullying itu dampaknya sangat banyak banget ya Sobat Fankes. Namun kalian jangan takut Sobat Fankes, karena juga ada solusi yang udah diberikan dari Mbak Ayu tadi. Nah Sobat Fankes, kamu pasti tahu banget kan kalau di era digital sekarang itu bullying lagi marak-maraknya terjadi. Nah sekarang ini Sobat Fankes, kemarin tuh ada salah satu video yang sempat viral nih Sobat Fankes, tentang anak bernama Yurika. Nah Yurika ini bercerita kalau dia mengalami perilaku bullying di sekolahnya. Tapi anehnya, netizen itu malah menganggap hal itu tuh kayak bercandaan dan bahkan memparodikan video Yurika tersebut. Nah, kalau dari Sinta sendiri, tindakan netizen itu akan berdampak nggak sih ke Yurika sendiri? Kalau dari aku sendiri pastinya itu bakal berdampak banget ya, karena kan seorang yang lagi cerita tentang apa yang ia rasakan, malah diparodiin, diketawain, apalagi ceritanya ini tentang dia dibully oleh teman sekolahnya ya kan. Nah, itu pastinya Yurika bisa aja jadi takut untuk bercerita ke teman-temannya ataupun ke orang-orang yang ia sayangi, karena takut responnya malah jadi begitu. Nah, terus juga bisa Yurika sendiri ini malah bisa depresi juga, karena kan diviralin banget itu kan. Nah, terus juga bisa Yurika ini kayak stres ataupun hal yang lainnya, hal yang berujung negatif lah pokoknya. Jadi apa ya, dampak buruknya tuh sangat banyak banget, apalagi kan Yurika tuh lagi di usia anak-anak ya Sinta. Iya betul banget. Nah Mbak Ayu, itu kan banyak banget nih netizen yang memparodikan, dan kita udah tahu kalau dampaknya ke Yurika tuh sangat berbahaya dan juga banyak. Nah gimana sih cara kita ngasih tahu ke netizen tuh kalau tindakan mereka itu adalah suatu tindakan yang buruk? Oke.
Wah, pertanyaan yang bagus sih itu Naura, karena mungkin sekarang ya nggak hanya kita ngobrolin anak-anak yang masih seumuran Naura yang memang belum bisa memfilter komentar-komentar seperti itu. Sekarang kita juga banyak melihat orang-orang dewasa juga seperti itu gitu ya Naura. Nah mungkin hal-hal yang bisa dilakukan ya pastinya kalau Naura melihat oh ada komentar yang sepertinya itu kurang tepat gitu ya. Mungkin Naura kalau misalkan punya teman ataupun juga punya kakak yang lebih usianya itu lebih matang gitu ya, Naura bisa diskusikan nih sama mereka. Jadi nggak hanya dari sudut pandang Naura, coba Naura tanyakan, oh hal seperti ini atau komentar seperti ini itu sebenarnya baik atau enggak sih gitu. Nah kalau misalkan memang Naura tahu itu adalah komentar yang buruk, Naura bisa balas juga di situ gitu. Tapi jangan Naura terus akhirnya berharap gitu ya Naura, oh nanti kalau aku udah ngasih tahu dia akan berubah. Yang penting Naura sudah ada usaha yang dilakukan gitu ya untuk memberitahu dia bahwa komentar itu berakibat buruk loh kepada Yurika tadi ya, seperti itu. Jadi usaha-usaha yang bisa kita lakukan ya pastinya kita membantu untuk meluruskan gitu di komentar yang mereka berikan, tetapi nanti akhirnya mau mereka berubah atau enggak, nah itu kan kembali lagi ke mereka ya, karena pada dasarnya seseorang tuh ya mau berubah kalau dianya sendiri tuh sadar mau berubah gitu. Oke, tapi kan Mbak Ayu itu kan ada beberapa netizen tuh yang nggak tahu kalau hal itu ternyata merupakan perilaku bullying. Nah mereka tuh kayak memparodikan atau berkomentar bercandaan tuh karena ikut-ikutan, atau zaman sekarang tuh sering banget disebut dengan FOMO lah ya. Betul. Nah itu gimana sih cara kita bisa mengatasi atau membedakan komentar kita ataupun tindakan kita yang akan dilakukan di media sosial itu udah baik ataupun buruk? Oke, mungkin dengan ini ya, yang pertama mungkin dengan acara-acara atau kegiatan seperti yang dilakukan Naura, Sinta, lalu juga sahabat fantasi gitu ya, dengan memberikan edukasi gitu kepada masyarakat, kepada teman-teman ya, khususnya Naura dan Sinta kan, dan juga mungkin anggota fantasi yang lain kan punya teman-teman yang seumuran nih, mungkin akan lebih mudah kalau misalkan menyampaikan itu. Selain itu mungkin sekarang semuanya sudah punya sosial media ya gitu. Nah itu bisa juga dengan mengunggah gitu ya konten-konten yang berkaitan dengan bullying atau dampak-dampak dari bullying itu sendiri, seperti itu Naura. Jadi selain mungkin kita sekarang di era digital tuh dimudahkan gitu, kita juga kan harus memaksimalkan itu ya dengan cara seperti itu tadi sih Naura. Karena kalau misalkan kita mau menyadarkan mereka nih Naura, kita memaksa mereka pasti nggak bisa. Jadi kita harus tindakannya itu apa, persuasif dengan cara seperti itu tadi. Mau kita mengunggah konten bullying atau mungkin Naura bercerita ke sahabat-sahabat Naura, Sinta juga, dan sahabat fantasi yang lain juga, seperti itu sih Naura. Oke, jadi kita juga bisa memberikan edukasi ya. Betul. Untuk orang-orang lain. Oke, itu dia Sobat Fancast, pendapat dari dua bestar kita tentang bullying tadi. Nah, Sobat Fancast itu kan kita bisa tarik kesimpulan nih bahwa seseorang bisa menjadi pelaku bullying tuh nggak cuma karena ia pernah menjadi korban, tetapi juga karena mungkin ia pernah melihat ataupun mendengar perilaku bullying dan dia jadi meniru hal itu. Nah, ngomongin soal melihat dan meniru nih, akhir-akhir ini tuh sebenarnya Sobat Fancast tau nggak sih ada game PS ataupun game lainnya yang mengandung bullying, yang dimana itu dapat ditiru oleh anak-anak. Nah, aku dapat informasi kalau ada game PS2 yang mengangkat tema bullying. Game ini dinamakan game bully. Nah, game ini dikembangkan oleh Rockstar Vancouver dan diterbitkan oleh Rockstar Game pada tahun 2006. Nah, game ini mendapat banyak sekali pujian karena alur ceritanya yang menarik, gameplay yang inovatif, dan juga penggambaran tema sekolah yang sangat relate banget. Nah, namun game ini juga mengalami kontroversi nih karena tema sensitif yang mereka angkat, yaitu tema bullying. Game ini dianggap menormalisasikan perilaku bullying, tindakan kekerasan maupun fisik dan verbal, juga mengandung konten seksual dan bahasa yang kasar yang tidak pantas didengar untuk anak-anak. Nah, namun game ini juga masih banyak banget penggemarnya dan juga pernah dipuji oleh kritikus karena game ini dianggap menyuarakan tentang keberanian, keadilan, juga penolakan terhadap bullying sendiri. Nah, gimana Cinta kalau menurut kamu tentang adanya game PS ini?
Kalau dari aku sendiri pastinya nggak setuju ya, karena kan tadi banyak banget kan isi dari game itu yang nggak baik buat anak-anak, apalagi remaja yang mungkin memainkan game itu. Game-game online saja seperti sekarang aja menurutku udah nggak baik banget, karena bisa aja nanti dicontoh dengan menghasilkan di dunia nyata. Jadi lebih banyak dampak buruknya ya Sinta? Iya pastinya. Jadi ya Sobat Sanes, kita kan tahu ya kalau tadi gamenya itu diterbitkan pada tahun 2006. Nah, pada tahun ini tuh udah banyak banget game-game digital yang udah bisa diakses melalui handphone yang bahkan mengandung perilaku bullying juga nih Sobat Fancast. Contohnya seperti Mobile Legends dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak Ayu nih, game-game seperti ini aman atau tidak ya? Nah, game ini tuh boleh tetap ada atau tidak nih Mbak Ayu? Oke, jadi pada dasarnya kita sebagai seorang manusia, entah itu Naura, Sinta, sahabat Fancast atau siapapun itu, aku juga gitu ya. Ya itu pastinya kita tuh kadang-kadang selain sekolah, bekerja gitu ya, butuh juga yang namanya refreshing nih. Nah salah satunya yaitu dengan main game. Nah tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang di game-game sekarang gitu ya, itu menjadi ajang itu tadi memberikan komentar buruk, kata-kata yang enggak enggak membangun juga gitu ya Naura ya. Sehingga sebenarnya kalau gamenya sendiri itu kalau dimainkan ya itu it's okay gitu ya. Tetapi bagaimana baik Naura, Sinta maupun teman-teman yang lain tuh tahu kok di game ini ada kemungkinan diberikan komentar negatif, ada kemungkinan nanti mungkin ada kata-kata yang tidak nyaman, sehingga sebagai pengguna ya kita hanya main saja, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti mereka, karena kan kita tahu ya mendengarkan kata-kata yang tidak enak itu tidak mudah gitu, sehingga bisa kita mulai dari diri kita sendiri untuk ya, karena ini bentuknya game ya kita buat game aja, jangan kita gunakan sebagai ladang untuk berkomentar negatif seperti itu Naura. Oke, tapi akhir-akhir ini kan nggak cuma mungkin kalangan remaja, nah, kalangan anak-anak tuh udah pada main nih kayak Mobile Legends dan lain sebagainya, dan mereka tuh jadi berdampak buruk, Betul. dapat dampaknya buruk dari game itu. Nah, gimana sih cara mengatasi anak-anak gitu? Oke, jadi kenapa kita katakan biasanya tuh anak dan remaja itu adalah bagian dari anak gitu ya Laura? Karena pada dasarnya di usia perkembangan mereka masih belum bisa gitu ya untuk mengambil keputusan secara penuh, secara sadar gitu ya. Makanya mereka perlu diawasi oleh orang tua seperti itu. Sehingga di sini memang peran orang tua itu akhirnya dibutuhkan gitu. Jadi baik itu dari mereka main apa tuh harusnya orang tua tahu, berapa durasinya gitu ya, sehingga mereka tahu oh ini dampaknya seperti apa, yang mereka lakukan ini sudah benar atau belum, seperti itu. Dan peran orang tua sangat penting di sini. Ataupun selain orang tua mungkin kalau ada kakaknya gitu ya, mungkin lebih dekat sama kakak, atau mungkin lebih dekat sama pengasuhnya, sama neneknya, kakeknya ya, alangkah lebih baiknya mereka itu tetap didampingi seperti itu Naura. Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan kalau peran orang tua itu sangat sangat penting nih untuk anak-anak. Iya betul banget Naura. Makanya kan anak usia biasanya anak-anak dan remaja itu mereka kan pasti di bawah pengawasan orang tua gitu ya. Ya jadi itu sih karena mereka masih belum tahu oh sebaiknya itu mereka melakukan apa seperti itu Naura. Oke, Sobat Fancast, itu dia dua pendapat dari dua bestar kita kali ini tentang game PS maupun game lainnya. Nah, nggak kerasa nih Sobat Fancast, kita udah mau masuk ke segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu segmen Suara Telur. Suaraku ini merupakan salah satu segmen di Fancast atau Fantasi Podcast. Nah, pada segmen ini moderator akan membacakan setiap suara, keresahan, curhatan maupun pertanyaan dari anak-anak Nganjuk dengan tema bullying. Jadi langsung aja Sobat Fancast, kita ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini dari arsn.lkn. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana sih cara mengatasi bullying yang berupa omongan dari orang tua sendiri ataupun oleh murid lainnya, Mbak Ayu? Oke, Laura, terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, kalau kita ngobrolin masalah orang tua, nah ini agak susah ya, Laura ya. Karena kadang-kadang orang tua itu merasa mereka yang paling tahu, mereka punya pengalaman yang banyak, mereka
mereka patut memberikan komentar seperti itu karena mungkin anaknya tidak seperti apa yang mereka harapkan gitu ya Naura. Nah tetapi kalaupun kita sebagai seorang anak gitu ya pada akhirnya tahu oh kok orang tuaku atau wali murid yang lain berkata seperti itu, dan itu kan termasuk perilaku bullying ya gitu. Nah kita seperti yang aku sampaikan di awal tadi ya, kita perlu menyampaikan bahwa perilaku yang mereka lakukan, kata-kata yang mereka lakukan itu adalah hal yang gak baik gitu, dan itu membuat kita sebagai yang menerima nih atau korbannya gitu ya itu merasa nggak nyaman seperti itu. Nah pada akhirnya kalau misalkan karena ini yang kita lawan adalah orang tua dan kita mungkin nggak punya cukup keberanian, kita perlu minta bantuan ke orang yang lebih lebih tua dari kita, mungkin kakak kita, atau misalkan kalau misalkan di sekolah gitu ya ada guru BK atau apa, bisa juga berbagi dengan mereka, atau kalau misalkan Naura, Sinta dan sahabat Fankes yang lain kayaknya kok nggak bisa nih cerita ke orang tua, cerita ke siapa gitu ya berarti mau nggak mau harus mencari profesional. Nah mungkin kalau di Kabupaten Nganjuk kan bisa juga ke Puspaga tadi ya Naura gitu, bisa ketemu aku, Mbak Dewi, ataupun Mbak Nisa juga di sana, seperti itu sih Naura. Karena pada akhirnya kalau kita berhubungan sama orang yang lebih tua gitu ya, bermasalah dengan orang lebih tua, kadang-kadang kitanya kalah, kitanya banyak mendem, sehingga kita mungkin perlu cari jalan keluar seperti itu tadi, datang ke layanan profesional seperti itu. Oke, jadi ya awalnya kita bisa mencoba untuk komunikasi ya Mbak, lalu ke bercerita ke orang-orang terdekat. Baru kalau tidak bisa nanti kita bisa minta tolong ke layanan konseling yang ada. Betul banget Naura. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini bisa banget dijawab oleh Sinta dulu. Gimana sih cara kita untuk melangkah percaya diri dengan keterbatasan ekonomi yang sering dijadikan bahan bully, Sinta? Kalau saran dari aku ya buat sobat Fankes yang bertanya itu tadi ya, apa itu bagaimana cara melangkah percaya diri dengan keterbatasan ekonomi yang menjadi bahan bully itu dengan cara kita bisa ikut kegiatan-kegiatan positif. Nah, bisa saja di sana kita mengembangkan bakat dan minat kita yang akhirnya bisa aja kita dilirik oleh dinas-dinas terkait yang menyediakan beasiswa maupun bantuan pendidikan lainnya. Nah, dari itu kan kita bisa membantu ekonomi keluarga kita kan, ringan sedikit gitu. Oh, baik. Jadi kita bisa mengembangkan ya potensi kita. Kalau dari Mbak Ayu sendiri nih, gimana caranya melangkah percaya diri dengan keterbatasan ekonomi yang sering dijadikan bahan bully? Oke, terima kasih juga ya buat sahabat Fankes yang sudah bertanya gitu, memberikan pertanyaan itu gitu, karena di lapangan Naura memang banyak banget nih yang mengeluhkan terkait dengan hal itu gitu. Tapi biasanya aku akan mengatakan kepada mereka, oke, mungkin kalau misalkan kalian itu ada kekurangan gitu ya, ada keterbatasan di ekonomi, kalian coba cari tahu kalian memiliki sisi positif atau sisi lebih itu di mana gitu. Misalkan walaupun terbatas ekonomi tetapi dia mungkin bagus dari ikut ekstrakurikuler paskibraka atau apa ya, maksimalkan di situ gitu. Ataukah mungkin dia punya pengalaman sebagai penyiar radio atau dia juga punya pengalaman modeling dan sebagainya, dan maksimalkan di situ gitu. Dan seperti yang tadi disampaikan sama Sinta gitu, dengan kita melihat sisi positif dan kita bisa memaksimalkan di situ, bisa jadi kita itu dilirik gitu ya oleh dinas-dinas yang terkait. Nah selain itu kita juga harus melihat, walaupun mungkin aku punya keterbatasan tadi ya di bidang ekonomi, nah tetapi apa hal positif lain, baik itu tadi bakat dan minat ataupun sisi positif, misalkan oke, walaupun aku dari ekonomi terbatas tetapi aku punya modal, dari komunikasiku bagus atau apa gitu ya. Jadi selain bakat minat, mungkin dari kepribadian juga kita harus tetap melihat itu gitu Naura. Jadi kita nggak hanya fokus aku kekuranganku ini. Kalau kita fokus ke kekurangan, kita akan mikirin kurang terus, sedih, kecewa, marah sama diri sendiri, ya bisa sama keluarga juga ya. Padahal kan kita nggak bisa memilih kita lahir di keluarga seperti apa, sehingga kita perlu lihat sisi positif dari diri kita seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat sisi positifnya ya, dan menjadikan hal itu sebagai motivasi untuk terus mengembangkan diri ya. Betul Mbak Ayu? Betul Naura. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Sobat Fankes. Nah ini ada pertanyaan, apa sih
perbedaan perilaku bullying sama ngejokes. Jadi mungkin kayak apa ya, perbedaan bercanda doang atau perilaku yang udah masuk ke perilaku bullying gitu. Oke, jadi untuk perbedaan di antara keduanya ya Naura, pastinya yang pertama adalah niatnya mereka gitu ya, itu pasti yang pertama. Nah, yang kedua, yang paling terlihat adalah kalau misalkan kita ngejokes, pasti dua-duanya nggak ngerasa ada yang ngeganjel gitu ya, betul ya. Nah, tapi kalau misalkan itu adalah sebagai bentuk bullying, pasti yang satunya dia merasa bahwa merasa nggak nyaman gitu dengan kata-kata seperti itu. Mungkin itu dua hal besar yang bisa kita lihat. Yang pertama terkait dengan tujuannya atau niat mereka dan tujuan mereka. Lalu yang kedua adalah kita lihat nih dua-duanya senang dengan perkataan itu atau ada salah satunya nih yang merasa nggak nyaman dengan perkataan itu gitu Naura. Kalau misal nih salah satunya ngerasa kalau itu tuh termasuk bullying, nah tapi yang lainnya tuh bilang kalau itu tuh cuma bercandaan aja, padahal sebenarnya emang dia tuh tujuannya melakukan hal itu sebagai perilaku bullying. Mbak, gimana nih Zari? Nah, kalau yang seperti itu ya pastinya karena ada satu pihak yang merasa dirugikan juga, walaupun itu ngejokes atau apa, ya bisa kita katakan itu adalah sebagai bentuk bullying, Naura, seperti itu. Oke Mbak Ayu. Oke Bapak Tuan guys, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini bisa dijawab Sinta dulu ya. Gimana nih Sinta cara menasehati pelaku bullying dan gimana kita bisa membuat pelaku jera? Oke, kalau dari aku untuk misal pembulian itu terjadi di lingkungan sekolah, bisa banget untuk kita lapor ke BK ya, buat pelaku itu menjadi jera dan juga menghentikan pembulian itu. Nah, tetapi ada yang ditanyakan ke Mbak Ayu ya, Mas Yuni. Kalau semisal BK di sekolah tidak mau ikut campur atau angkat tangan seolah itu bukan kejadian bullying gitu di sekolah. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh korbannya agar pembulian itu bisa segera berakhir dan juga membuat si pelaku itu jera. Iya, jadi biasanya seperti itu ya Naura. Makanya bullying itu sering terjadi di sekolah karena sekolah itu tidak menyadari bahwa itu adalah sebagai bentuk bullying ya. Itu adalah hal yang biasa. Biasanya sekolah itu menyampaikan seperti itu, betul ya. Nah, sehingga kalau misalkan pihak BK-nya itu angkat tangan gitu ya mungkin langkah berikutnya adalah langsung menyampaikan ke kepala sekolah misalkan ya. Atau kalau dari kepala sekolah memang tidak bisa, kemarin itu dia nggak peduli juga karena takut nama sekolahnya tercoreng juga. Nah, berarti ya jangan melibatkan sekolah, cari aja layanan profesional di luar. Karena aku sempat juga menangani beberapa klien anak SMP dan SMA di Nganjuk lah. Ada 4 atau 5 orang. Akhirnya mereka ya datang ke tempat praktekku seperti itu ya, karena mereka merasa bahwa di sekolah ini tidak cukup membantu gitu, karena mungkin ada beberapa hal-hal yang akhirnya itu membuat sekolahan tidak berani untuk mengambil langkah lebih gitu ya, seperti itu. Jadi cari aja untuk layanan-layanan yang di luar itu, layanan profesional. Mungkin kalau misalkan juga pengen didampingi dan sebagainya kan bisa di Puspaga misalkan, karena kan Puspaga yang memiliki adalah dinas ya, sehingga kalau dinas biasanya kan nanti akan ada kerjasama baik dari dinas sosial, dinas pendidikan, seperti itu sih. Nah, Sinta dan Naura. Oke, itu tadi pendapat dan juga jawaban dari dua questar kita yang keren banget Sobat Fankes. Nah, Sobat Fankes, kita kan tadi udah ngobrolin soal bullying yang bisa bikin kita ada di fase keterpurukan. Nah, supaya kita nggak ada di fase keterpurukan dan juga bisa semangat dan percaya diri lagi, kita pastinya perlu hal-hal positif ataupun sugesti nggak sih Sobat Fankes? Nah, salah satunya melalui dengan dengerin lagu nih Sobat Fankes. Oleh karena itu, ini dia khusus buat kamu lagu yang spesial, lagu satu-satu dari Iqbal. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja.
merasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, oh, oh. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua kan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan, rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Oke Sobat Fungas, itu tadi lagu satu-satu dari It Kitab. Nah, lagu satu-satu ini memiliki makna yang keren banget loh Sobat Fungas, dan makna yang sangat relate nih, apalagi waktu lirik akan ada masa depan bagi semua nih yang bertahan. Kalimat itu tuh seakan bagi penguat kita untuk keluar dari fase keterpurukan dan bangkit lagi serta percaya diri lagi untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, Sobat Fungas, gak kerasa nih kalau kita udah ada di segmen terakhir. Jadi setelah tadi aku ngulik bareng Mbak Ayu dan juga Sinta, kita bisa tahu bahwa bullying itu sangat berdampak banyak dan juga berbahaya banget untuk si korban. Nah, dampaknya sendiri itu bisa berefek jangka panjang dan juga jangka pendek Sobat Fungas. Nah, dari itu kita bisa tahu bahwa kita harus lebih peka terhadap teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Bisa saja teman-teman kita tuh ada yang ngalamin seperti yang di video tadi ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, walaupun tindakan yang kita lakukan nanti tuh kecil Sobat Fungas,
Tapi tindakan itu tuh bisa berefek besar banget Sobat Fankes. Nah, buat Sobat Fankes yang lagi ngalamin bullying nih mungkin, kalian juga jangan takut untuk melawan, bercerita maupun meminta bantuan ke pihak-pihak yang bisa membantu kalian. Oke, Sobat Fankes. Nah, kalau kalian bingung nih mau bercerita kemana ataupun mau curhat kemana nih, Forum Anak Nganjuk mempunyai wadah untuk kalian, yaitu ada CASA, Chat Sahabat Anak. Nah, CASA ini merupakan salah satu layanan konseling di mana kalian tuh bisa bercerita maupun curhat tentang masalah kalian. Nah, selain itu juga ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang melayani konsultasi dan juga konseling secara gratis buat Sobat Fankes. Nah, nggak kerasa nih Sobat Fankes, aku udah nemenin kamu selama 1 jam. Nah, sebelum kita akhiri, aku mau denger nih kesan dan pesan dari dua questa kita. Boleh nih, dimulai dari Sinta dulu. Kesan untuk Fankes 4.0 ini gimana ya Sinta? Dan juga ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk para Sobat Fankes yang udah dengerin nih? Pesan aku untuk Fankes 4.0 ini, aku senang banget bisa hadir di sini dan juga bisa belajar bareng Mbak Ayu tentang gimana sih bullying itu dan bagaimana cara kita mengatasinya. Dan juga pesanku untuk kalian Sobat Fankes yang mungkin mengalami pembulian tuh, ayo berani keluar dari itu. Kalian harus percaya kalau kalian tuh bisa pergi dari pembulian itu, dan juga kalian harus berani bercerita kepada teman-teman yang mungkin masih sayang sama kalian dan juga keluarga kalian. Oke, itu dia Sobat Fankes. Pesan untuk Sobat Fankes di rumah dari Sinta. Nah, dari Mbak Ayu sendiri nih, gimana kesan Fankes 4.0 ini, dan ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Fankes yang lagi dengerin? Oke, Naura, jadi pastinya untuk kesannya ya, aku seneng banget gitu bisa berkolaborasi bersama Fantasi gitu ya, untuk membahas kasus yang ya sedang marak gitu ya saat ini, yaitu berkaitan dengan bullying gitu. Nah, untuk pesannya buat teman-teman di luar sana gitu, pastinya kalian sekarang itu dalam proses perkembangan gitu ya, masih bisa berkembang, masih bisa memaksimalkan gitu potensi-potensi yang kalian miliki, sehingga kalian jangan sampai menyerah nih. Misalkan ada permasalahan sedikit gitu, coba kalian bercerita ke teman gitu ya, ataupun juga kalian harus cari gitu komunitas-komunitas gitu seperti mungkin Fantasi gitu ya, yang bisa membantu teman-teman untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki. Dan jangan sampai juga memilih pertemanan yang kurang sehat seperti itu, karena aku yakin gitu dengan usia-usia kalian yang masih anak dan juga remaja gitu ya, kalian masih bisa nih untuk mencapai hal-hal besar di kehidupan kalian di kemudian hari nanti seperti itu. Oke Sobat Fankes, itu dia pesan dan pesan dari dua pesta kita kali ini. Nah, aku mau terima kasih buat Sobat Fankes yang udah nemenin aku, Mbak Ayu dan Sinta selama 1 jam ini. Dan juga terima kasih nih untuk Miasa yang lagi dengerin hari ini. Aku juga mau berterima kasih untuk Sinta dan juga Mbak Ayu udah datang dan menyempatkan waktu di Fankes 4.0 ini. Terima kasih kembali Mbak Naura dan juga Mbak Ayu sudah menemani kita. Oke Sobat Fankes, sampai jumpa di Fankes episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik dan juga bintang tamu yang keren dan seru pastinya. Oke, sampai sini saja Sobat Fankes, bye bye.